Hari ini kita berbicara soal keluhan mual, muntah, nafsu makan turun. Karena keluhan ini bisa saja diderita oleh anak-anak, orang dewasa, bahkan orang yang kategori orang manula. Nah, kenapa orang yang tadinya nafsu makannya meningkat, tiba-tiba mengalami penurunan nafsu makan, bahkan ada yang ekstrim. Sampai minum saja dia bisa mengalami rasa mual dan muntah. Oke, dokter kasih ibaratnya seperti ini agar teman-teman bisa menganalogikan dan ternyata ini sebabnya. Jadi kalau kita misalnya mendengar cerita bahwa ada seseorang yang bernama A, orangnya jahat sekali, orangnya kejam banget, orangnya kalau bicara mulutnya pedes. Padahal kita nggak pernah ketemu sama si A, ya. Lalu ketika kita sudah mendengar cerita tentang si A, kita ketemu sama si A, pasti pikiran kita udah negatif. Ini orang ngapain kesini? Pasti maunya jahat ya, pasti maunya. Nah, seolah-olah kalau kita mau ketemu dengan orang itu, sengaja ketemu atau tidak sengaja, maka kita akan mencoba untuk menghindarinya. Minimal kontak fisik ya. Tidak mau berbicara, kalaupun kita ketemu, kita akan menghindar. Nah, begitu juga dengan makanan. Ketika kita menderita suatu penyakit, entah misalnya ya, misal ini ya, disclaimer ya, artinya tidak selalu. Ketika kita mengalami penyakit tipes gitu ya, lalu sebagian kita akan mendapatkan nasihat, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan ini. Atau orang yang kondisinya kolesterol, atau orang sakit gula yang paling sering, udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kalau teman-teman yang memiliki kondisi penyakit tertentu bertemu sama 5 orang atau 10 orang, nasihatnya pasti berbeda. Nggak boleh makanannya tuh pasti beda-beda. Dan kita yang punya pikiran ya, yang dinasehati itu langsung menangkap itu mentah-mentah. Jadi ketika kita mendengar dari si A, oh si A bilang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, mau begini. Si B bilang lagi nggak boleh makan ini. Si C. Nah, semua nasihat itu tertanam di pikiran bawah sadar kita. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan, oh berarti makanan-makanan ini yang buat saya sakit. Makanan-makanan ini yang membuat gula darah saya naik. Makanan ini yang membuat lambung saya luka. Kalau kita sudah mengambil kesimpulan itu di dalam pikiran kita, maka kita bisa mengalami kondisi seperti ini. Ketika kita mendapat tawaran makanan, karena di alam pikiran kita bahwa makanan ini sesuatu yang jahat, maka yang pertama nafsu makan kita akan turun. Tapi di pikiran yang lain ya, kita tetap butuh makanan. Tetapi kita tetap menganggap bahwa makanan itu baik. Seperti kita ketemu sama orang yang dalam pikiran kita jahat, kan tetap bisa ketemu. Begitu juga makanan, kita tetap kepingin makan. Maka tubuh meresponnya dengan mual dan memuntahkan makanan itu. Jadi kalau pikiran kita benci atau menganggap makanan itu sesuatu yang jahat, maka respon pertama tentunya nafsu makan kita turun. Supaya apa? Supaya makanan itu tidak masuk ke mulut. Ketika makanan itu terpaksa masuk ke mulut, maka tubuh meresponnya dengan mual dan muntah. Akhirnya kita akan membawa orang tersebut ke rumah sakit karena keluhan nafsu makannya turun, mual, muntah. Nah, teman-teman yang mengalami keluhan demikian, teman-teman bisa mengubah mindset yang ada di pikiran teman-teman. Anda cari tahu apakah benar makanan ini yang menjadi penyebab daripada gula darah saya naik. Apakah benar makanan ini yang buat lambung saya luka. Nah, intinya seperti itu. Ketika Anda tahu ya, munculkan kesadaran di pikiran Anda. Oh, ternyata makanan ini tidak buat saya sakit. Justru makanan ini banyak kandungan gizinya yang bisa membuat tubuh saya sehat, gitu ya. Kalau Anda bisa memunculkan kesadaran itu dalam pikiran Anda, maka yang tadinya Anda nafsu makannya turun, Anda mual, Anda muntah,
setelah muncul kesadaran, maka Anda akan makan dengan lahap. Begitu juga kalau kita kehidupan sehari-hari, ya. Ketika kita melihat seseorang tapi pikiran kita udah jelek, oh, orang ini jahat, orang ini gitu ya. Nah, maka perlakuan kita apa? Kita menghindar, kita kalau bisa kita pergi jauh-jauh dari dirinya. Tetapi ketika orang ini punya persepsi di pikiran kita, dia baik, dia ramah, malah Anda bisa jatuh cinta. Oke? Tetap semangat.